Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, welcome back to Hashim Ash'ari Podcast, Ruang Suara Ruang Makna. Kali ini, saya Firly Cahaya Hairani, menjadi host podcast pada episode kali ini. Tradisi bukan sekedar kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga merupakan nilai, akhlak, dan juga jati diri. Begitu pula dengan tradisi pesantren, di mana hal tersebut sangat berperan penting dalam mengembangkan generasi yang memiliki akhlak dan berilmu. Hari ini merupakan suatu kehormatan karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain Mojokerto yang saat ini beliau juga sedang menjabat menjadi Ketua Lajnah Fasul Masail Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatirejo periode 2026-2031. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ya. Oke. Mungkin agar lebih akrab nih dengan sobat-sobat SMK yang ada di rumah, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Ma'mun dan saya berasal dari Mojokerto sendiri. Oke, jadi begini nih Gus. Berbicara tentang tradisi yang ada di pesantren nih, menurut Pak Gus Amin, bagaimana sih tradisi yang ada di pesantren itu? Apakah ada perbedaan antara tradisi yang ada di pesantren dan tradisi yang ada di masyarakat umum nih, yang notabene itu non pesantren? Dan seandainya ada perbedaannya nih, apa sih ciri khas yang ada di pondok pesantren tersebut? Baik. Jadi seperti ini Mbak Firly. Pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan, di mana di situ nanti santri-santri yang mondok tentu akan diajari dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Dan setiap pondok pesantren seluruhnya pasti memiliki tradisi-tradisi yang khas di pondok tersebut. Sebelum ke arah situ, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana perbedaan antara pondok pesantren dengan selain pondok pesantren. Saya awali, pondok pesantren itu bukan sebuah lembaga pendidikan yang baru kemarin sore. Pondok pesantren itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak para salafun sholih, para ulama-ulama kita, bahkan pada zamannya Rasulullah pondok pesantren itu sudah ada sebenarnya. Ya, coba saya ingin menceritakan tentang kisah daripada para sahabat yang dijuluki atau disebut sebagai Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah para sahabat yang tidak pernah pulang. Kesehariannya itu berada di samping Rasulullah, ya. Kesehariannya itu berada di sekitar Rasulullah. Memang nggak ingin jauh-jauh dari Rasulullah. Kenapa? Nggak ingin ketinggalan jamaah dengan Rasulullah, nggak ingin ketinggalan ta'lim yang disampaikan oleh Rasulullah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, diantaranya alma mater, yang muncul lulusan daripada Ashabus Suffah itu diantaranya ya ada sahabat Abu Hurairah. Siapa yang nggak kenal sahabat Abu Hurairah? Kemudian ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Yasir bin Amr, ada Salman Al-Farisi. Semuanya itu adalah para sahabat yang memang selalu berada di samping Rasulullah. Nginep ya, bahasa Jawanya nginep di serambi masjid saat itu. Maka As-Suffah ini adalah serambi masjid. Ini menurut saya adalah merupakan cikal bakal pondok pesantren. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan di pondok pesantren, tradisi-tradisi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Pesantren itu bukan kemarin sore. Ya. Di antaranya tradisinya dari mulai sejak zaman Rasulullah. Kalau saya membahasakan dengan bahasa saya sendiri ya ada ngaji, ngabdi,
dan ngamal. Ini bahasanya sendiri ya. Ya. Pertama ngaji. Ngaji itu adalah ruhul ma'had. Itu adalah merupakan roh daripada pondok pesantren. Kalau ada pondok pesantren kok nggak ada ngajinya, bukan pondok pesantren itu namanya. Kalau memang dikatakan sebagai pondok pesantren, pasti di dalamnya ada ngaji. Dan yang diutamakan, yang menjadi prioritas utama adalah tentunya tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, fikih, ya, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya itu. Terus kemudian tadi saya menyebutkan ngaji ngabdi. Ngabdi ini sebagai bentuk pengabdian atau seorang santri itu kemudian belajar untuk tulus dan ikhlas melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini sangat penting ditanamkan pada jiwa seorang santri. Yang ketiga adalah ngamal. Bahwasanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu setelah dipelajari tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya sama sekali. Dan 3 inilah yang saya sampaikan, mungkin masih banyak sekali. Cuman dari 3 ini akan membedakan antara pondok pesantren dengan yang lainnya. Seperti itu saya kira. Jadi yang saya sampaikan bahwa ngaji itu adalah merupakan roh daripada ma'had itu sendiri, roh daripada pondok pesantren. Karena memang ketika kita berada di lingkup pesantren, kita fokus untuk kemudian memperdalam ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan syariat. Itu akan membedakan dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu sudah menjadi pengetahuan kita semuanya. Kita sudah tahu itu. Tradisi keilmuan ini kan memang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dawuhnya Rasulullah, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Innal malaikata tad'u ajnihataha li thalibil ilmi ridho bima yatlub." Ini sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Wajibnya itu wajib secara individu. Setiap dari kita pasti akan terkena taklif atau hukum wajib daripada mencari ilmu. Sebab bagaimana tidak, Rasulullah di lain waktu beliau dawuh lagi bahwa ketika kita ingin sukses dunia kita harus punya ilmunya, kita harus memiliki ilmu. Ketika kita ingin sukses akhirat kita juga harus punya ilmu, punya ilmunya, tahu. Ketika kita ingin sukses dua-duanya, maka kita juga harus punya ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat semua didasari dengan ilmu. Maka ngaji ini betapa pentingnya ngaji. Kemudian dengan ilmu itu tentu kita akan kemudian diantarkan oleh ilmu itu kepada sebuah derajat yang tinggi, dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Setelah kita memiliki ilmu pengetahuan, tentu ini akan diposisikan oleh Allah dengan posisi yang layak di tengah-tengah di hadapan makhluknya seperti itu kan. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 9 ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu, memiliki pengetahuan, ngerti, faham dengan orang yang tidak mengerti? Tentu akan berbeda. Karena perbedaan itu nanti akan diaturkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Setelah itu ilmu itu akan secara otomatis mengangkat dia kepada derajat yang lain, yakni dia akan menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan nilai-nilai inilah yang kemudian ditanamkan di pondok pesantren. Sehingga kesimpulannya bahwa ngaji adalah merupakan sesuatu yang mutlak yang ada di pondok pesantren. Kalau ada pondok pesantren, ngomongnya sih pondok pesantren, tapi kok gak ada ngajinya, itu tidak layak disebut sebagai pondok pesantren. Sebagaimana sejak zaman Rasulullah, para sahabat ashabus sufah itu yang selalu nginep di Serambi, nggak pernah pulang ya. Setiap hari ta'lim dengan Rasulullah. Itu apa? Ya ngaji sama Rasulullah seperti itu.
Pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga memiliki madrasah, memiliki pondok, santrinya juga banyak sekali. Hingga kemudian dibawa ke Indonesia, dari zaman Wali Songo hingga saat ini pondok-pondok pesantren banyak sekali. Dan apa yang ada di dalamnya? Ngaji. Itu yang pertama. Kemudian ngabdi. Ini yang mungkin tidak akan didapati di tempat-tempat yang lain. Bisa jadi, alias ini akan menjadi pembeda antara pondok dengan selain pondok, seperti itu. Di dalam sebuah pengabdian, santri itu kan ditanamkan rasa ketulusan, keikhlasan, berbuat atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Ditanamkan di situ sebuah akhlakul karimah, adab. Kemudian ditanamkan di situ dalam masalah ngabdi itu ya, mengikis ego, di mana semuanya itu menjadi penyakit dari setiap orang. Ketika santri ini kemudian mulai mengabdi, maka dia akan mulai merendahkan hatinya. Dia mulai mengikis egonya, kesombongannya, sebagai meresapnya ilmu. Sebab ilmu itu semakin meresap pada jiwa dan diri seseorang, maka dia akan semakin merunduk. Sebagaimana padi semakin berisi, semakin merunduk. Seperti itu. Sehingga yang kedua, ngabdi ini juga akan menjadi pembeda antara pesantren dengan selain pesantren. Dan yang ketiga adalah amal. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu dengan tanpa diamalkan, itu dawuhnya para ulama, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terus lantas bagaimana manfaatnya ketika kemudian ada orang yang belajar tapi tidak bisa, kebaikannya tidak bisa dirasakan orang-orang lain juga. Bahkan terkadang untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Karena tidak ada amaliyahnya, mengamalkannya. Ini sebagai zakatnya ilmu diantaranya adalah kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga sebagaimana diaturkan dalam Ta'limul Muta'allim, penataan niat seorang santri ketika mulai mengaji, mulai mondok itu adalah nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa ridha rasulillahi wa ridha masyayikhi li izalatil jahli an nafsi wa ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Setelah kebodohan dalam diri kita masing-masing ini sirna, ya kan? Kemudian bagaimana ini bisa memberikan kontribusi kepada sekitarnya, yaitu mengajarkan ilmu itu, memberikan kefahaman kepada orang lain, sehingga kebaikan itu tidak kita miliki sendiri, tapi kemudian kebaikan itu bisa, kata orang Jawa itu, sumrambah kepada yang lainnya. Ini kan sangat bermanfaat sekali. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini merupakan juga kewajiban santri nih Gus biasanya. Biasanya itu menghormati guru ataupun takdim kepada kiai. Hal tersebut itu kan dapat membentuk akhlak seorang santri. Nah, berbicara tentang akhlak nih, mengapa sih akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu pada tradisi pondok pesantren? Iya. Baik, saya awali dari dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah pernah dawuh, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wala yakulu sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal ilmi. Bal yakulu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa Rasulullah dawuh, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah tidak menyampaikan, mendawuhkan itu adalah untuk menyempurnakan ilmu. La yakulu sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal ilmi. La, boten. Tapi liutammima makarimal. Baik. Kemudian kita coba mencerna itu antara adab dan ilmu. Kemudian didawuhkan oleh para ulama, adab fauqal ilm, bahwa adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Bukan adab itu di atasnya ilmu, bukan, tapi lebih didahulukan daripada ilmu.
Sebab ketika orang yang berilmu, setinggi apapun, sehebat apapun, sejenius apapun, kemudian dia tidak beradab atau tidak memiliki adab, tentu itu semuanya akan sia-sia. Ilmu yang tidak dibingkai dengan adab, itu akan sia-sia. Sebab ilmu yang dimiliki, kecerdasan, kepandaian, bahkan kejeniusan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa jadi akan membawa dia kepada malapetaka. Dalam dawuh dari para ulama dikatakan bahwa seseorang yang belajar ilmu fikih tanpa kemudian didasari dengan akhlak, tasawuf dan lain sebagainya, maka ditakutkan dia akan menjadi orang yang fasik. Justru kepandaiannya itu mengantarkan dia kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Banyak sekali orang yang pinter ya, tapi ternyata kepintarannya itu digunakan untuk mafsadat, untuk madharat kepada orang banyak. Seperti orang-orang yang ahli korupsi itu. Apa orang bodoh? Itu orang pinter semuanya, tapi nggak punya akhlak. Ya itu jadinya pinter tapi nggak dibingkai dengan akhlak. Dia nggak punya. Nah, sekarang kita contohkan lagi. Sekarang ada dua orang, dua anak katakanlah, dua siswa atau dua santri. Sama-sama mondoknya, mondok di tempat yang sama. Yang satunya itu biasa-biasa saja, tapi akhlaknya indah sekali. Yang satu ini pinter banget. Siapapun mengakui kepandaiannya, tapi nggak punya adab. Kemudian ini sudah pulang, dua-duanya ini pulang kembali ke masyarakatnya masing-masing. Ternyata apa yang terjadi? Di antara keduanya ini, yang satu yang memiliki adab yang istimewa meskipun pengetahuannya biasa-biasa saja, justru malah dicintai oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, menjadi rujukannya masyarakat. Tapi yang pinter, yang tidak beradab atau tidak memiliki adab ini justru malah tidak sama sekali bermanfaat ilmunya, tidak difungsikan oleh masyarakat keilmuannya, dan bahkan dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Jawabannya adalah sebab adab. Ketika pertama kali kita melihat orang, apa yang kita lihat? Tentu haliyahnya, kemudian cara bicaranya dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pertama, kemasan pertama yang bisa kita lihat dari seseorang. Bukan kemudian orang itu pertama kali langsung bisa melihat ilmu kita sedalam apa, tidak. Sehingga benar sekali ketika dikatakan al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Orang yang adabnya istimewa meskipun ilmunya biasa-biasa saja, bisa jadi suatu saat akan dibalik oleh Allah. Dia akan dijadikan oleh orang yang pinter. Sedangkan orang yang pinter tadi itu, meskipun pinternya sampai sundul langit, pinter banget, siapapun mengakui, tapi nggak punya adab, dan dia tidak difungsikan oleh masyarakat, bahkan dia dibenci oleh masyarakat, maka lama-kelamaan ilmunya akan dicabut oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang bodoh. Yang aslinya bodoh menjadi pinter karena adab, yang aslinya pinter malah menjadi bodoh karena tidak punya adab. Sangat mudah bagi Allah untuk kemudian mengambil ilmu seseorang. Maka penting sekali membingkai ilmu dengan adab ataupun akhlakul karimah. Sebab Rasulullah juga dawuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam kita mengajak seseorang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan dengan akhlakul karimah, disampaikan dengan baik, dengan tutur kata yang indah, disesuaikan dengan kemampuannya sebagaimana didawuhkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, kallimun nasa biqadri uqulihim. Kallimun nasa biqadri uqulihim, sampaikan kebenaran, bimbinglah mereka dan lain sebagainya lah, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan batas kemampuannya, biqadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan cara dia berpikir. Kalau kita melihat seseorang itu kemudian sombong, tentu yang dikedepankan dia itu merasa dirinya paling pintar kan. Dia tidak mau tahu dengan siapa dia berhadapan, kemudian dia itu juga nggak mau tahu. Yang penting saya ingin show up, saya ingin menunjukkan diri saya itu siapa. Ini yang keliru karena tidak dibingkai dengan adab sama sekali. Beda dengan orang yang memiliki akhlakul karimah, tentu dia akan semakin tawadhu, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Dia tidak ingin menonjol-nonjolkan dirinya, namun dia akan selalu siap dengan situasi apapun. Dan
yang pasti dimanapun orang-orang tersebut berada, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadi pribadi yang mulia di hadapan makhluk pun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, keutamaan daripada adab yang lebih diunggulkan daripada ilmu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin nih Gus, beberapa kali itu seringkali santri yang masih mukim di pondok nih, itu sering mungkin belum bisa merasakan hikmah ataupun manfaat yang ia dapatkan dari pondok pesantren. Nah, mungkin dari pengalaman Agus Amin sendiri nih, yang selaku juga alumni dari pondok pesantren di Lirboyo, apa hikmah yang seringkali baru dirasakan santri setelah lulus dari pondok pesantren? Ya, baik. Memang benar. Kebanyakan seorang santri dengan usia apalagi yang dikatakanlah mulai lulusan MI, SD ataupun SMP, baru mondok, kemudian usia-usia itu memang usia-usia sangat labil sekali. Secara psikologis dia itu ingin bebas, ingin senang. Mungkin salah satunya itu yang mendasari adalah itu. Dia belum mengerti betul, dia belum paham betul apa yang terbaik untuk dirinya di masa mendatang. Yang terpenting dia itu senang gitu aja. Kebanyakan itu yang pertama. Yang kedua, memang manusia itu cenderung demikian. Dia tidak akan mampu mengerti apa hikmah-hikmah di balik sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan pernah bisa kemudian membaca fi'lullah. Nah, oleh karena itu di pesantren itu kemudian hal itu mencoba untuk kemudian dikikis. Anak itu di briefing, digembleng, diajari sedemikian rupa apa arti kehidupan ini, apa kemudian arti disiplin waktu, apa arti dan lain sebagainya. Sehingga dia akan mampu memahami seberapa berharga waktu-waktunya. Waktu yang sudah terlewat itu kan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan terus kemudian sebuah penyesalan itu juga pasti datangnya di akhir. Mungkin penyesalan ada di awal. Kalau penyesalan di awal ya seperti daftar ulang itu, registrasi. Jadi setiap penyesalan itu ada di awal. Nah, setiap manusia kebanyakan itu seperti ketika kemudian dia sudah mengalami sesuatu, baru dia menyadari sesuatu yang lain yang begitu berharga. Seperti ketika orang sakit, maka dia baru tahu, dia baru bisa memahami bagaimana berharganya sebuah kesehatan. Ketika orang sudah tua, maka dia baru paham betapa indahnya, betapa berharganya masa muda. Ketika orang yang sakit, dia akan tahu betapa berharganya sebuah kesehatan, ya kan? Dan seterusnya. Waktu juga sama, ketika orang yang sudah sibuk sekali, sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena kesibukannya itu menuntut dia mulai paham bahwa ternyata luang waktu itu sungguh berharga. Dalam hal ini, saya teringat dawuh daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Beliau dawuh, "Man lam ya'rif qadra ni'amin biwujudaniha, arafaha biwujudi fiqdaniha." Siapapun orang yang tidak mampu memahami, tidak mampu kemudian memanfaatkan anugerah-anugerah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia akan dikasih faham oleh Allah di saat nikmat itu dicabut darinya. Kamakola Roma Irama, kan dalam dendangan nyanyiannya kan, jika sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itu nggak ngawur ternyata itu ada dalilnya. Jangan-jangan Roma Irama juga ngaji hikam gitu ya. Bisa jadi sebenarnya wong pinter. Ya, bahwa memang benar sesuai dengan dawuh. Man lam ya'rif qadra ni'amin biwujudaniha 'arafaha biwujudi fiqdaniha.
Siapapun yang tidak bisa memanfaatkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka Allah akan memberi faham kepada dia, merasakan kepada dia ketika nikmat itu dicapai. Nah, santri itu kalau kemudian tidak diatur dengan sebuah peraturan yang ada di pondok pesantren, itu kan syariat ya, syariat kan sebuah tatanan, peraturan dan lain sebagainya. Pondok juga punya syariat. Nah, santri wajib seperti ini, santri wajib seperti ini, selama di pondok nggak boleh seperti ini, larangannya. Itu adalah sebuah tarbiyah, pendidikan yang sangat-sangat penting untuk membentuk karakter dari anak tersebut atau santri tersebut. Coba bayangkan ketika nggak ada peraturan, bagaimana santri itu pasti akan menjadi pribadi yang akanlah liar seperti itu ya, tanpa aturan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian santri itu seringkali, buat apa saya belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Buat apa saya belajar tanda-tanda i'rab itu ada sekian dan lain sebagainya, mubtada itu dibaca rafa. Bagi mereka itu saat belajar, saat maknani, ini buat apa sih? Apa manfaatnya sih? Tentu tidak hanya sesingkat itu dan sedangkal itu kita berpikir. Ini pesan bagi seluruh santri yang ada, khususnya santri-santri Al-Maba, santri-santri sini sendiri, bahwa di pondok itu memang bukan masa-masa untuk menikmati sesuatu, tapi di pondok itu adalah tempat untuk menanam sesuatu. Lah, kalau kita menanam, maka nanti akan panen. Panennya itu nanti, sehingga belum bisa dirasakan sekarang. Dan sekarang itu saatnya untuk kemudian menerpa diri, menyiapkan, mencari bekal, zahiran wa batinan, dan nanti Allah akan memperlihatkan hasilnya di kemudian hari. Sehingga pantas ketika saat santri itu belajar, dia akan bertanya-tanya, buat apa saya belajar ini itu kan gitu. Saya kira secara singkat demikian ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang alumni ini, apa harapan Agus Amin kepada para alumni, baik dari alumni Pondok Al-Maba sendiri maupun para santri yang ada di luar sana, agar tetap membawa nilai-nilai pesantren di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kondisinya itu atau kebiasaannya itu berbeda jelasnya dengan kondisi yang ada di pesantren. Ya. Sudah sepatutnya seorang santri lulusan seorang anak, seorang santri lulusan dari sebuah pondok pesantren manapun ya, khususnya pondok kita tercinta ini, dimanapun berada, setelah mencari ilmu, setelah ngaji diterpa sedemikian rupa, pulang kemudian jiwa santrinya hilang, ya buat apa bertahun-tahun kemudian mondok? Ini kan berarti menyia-nyiakan usia. Artinya kita harus bisa menjadi duta ilmu, duta akhlak, ya, duta syariat, orang yang menjadi benteng syariat di tengah-tengah masyarakat, kembali dari pondok, pulang dari pondok, kemudian menjadi lentera di masyarakatnya masing-masing, menjadi benteng di masyarakatnya masing-masing, menjadi pribadi yang ringan tangan membantu orang lain sesuai dengan akhlak-akhlak yang diaturkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian juga pada para alumni, jangan sampai kemudian kita minder mengaku bahwa saya ini adalah lulusan pondok pesantren. Saat-saat tertentu ketika memang dituntut atau dibutuhkan situasi kondisinya menuntut untuk mengatakan bahwa saya ini adalah santri, saya ini lulusan pondok, katakan. Saat-saat tertentu ketika memang dituntut untuk tidak mengatakan, ya jangan katakan, alias tidak menonjol-nonjolkan diri, menyombongkan diri, tidak. Nah, bahwa apalagi kita melihat pada zaman sekarang ini di mana pondok pesantren itu diterpa berbagai macam kerasnya zaman gitu ya, berbagai macam isu, berbagai macam fitnah yang menebar, yang tidak lain tidak bukan adalah ingin meruntuhkan dan ingin menghancurkan pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu satu di antara sekian tempat pendidikan yang terbukti telah mencetak manusia-manusia berkualitas secara zahir dan batin. Sehingga bagaimanakah kesan kan gitu ya,
pesan kepada para alumni manapun, satu, jangan pernah kemudian kalian minder dengan status kalian sebagai seorang santri atau lulusan pondok pesantren. Yang kedua, selayaknya sebagai seorang santri, itu harus selalu menjalin tali atau hubungan atau pengeluk dengan pondoknya sampai kapanpun. Sebab kita memiliki 3 orang tua. Abuka salah satun, bahwa orang tuamu itu ada 3. Abuka allazi waladaka, orang yang melahirkanmu, berarti orang tua kandung. Wallazi zawwajaka, yang menikahkan kalian dengan anaknya, berarti mertua. Kemudian yang terakhir adalah wallazi yu'allimaka, orang yang mengajarimu. Ketiga-tiganya adalah merupakan orang tua. Masih iya ada anak melupakan orang tua, ini kan sebuah hal yang sangat-sangat tidak benar sekali. Maka jalinan hubungan antara santri dengan kiainya, dengan asatidnya, dengan guru-gurunya itu tidak lekang oleh zaman. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya mantan guru. Begitu juga guru pasti tidak akan pernah mengatakan itu mantan santri, seperti itu ya. Tapi selalu berada dalam naungan doanya sampai kapanpun selalu. Itu berarti menunjukkan selalu menganggap dia sebagai anaknya, sebagai muridnya. Begitu juga sebaliknya, santri harus selalu ingat sebagai bentuk hubungan batiniah, selalu ingat mendoakan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah, 1, jangan sampai minder. Kita semuanya ini alma mater dari pondok pesantren. Kemudian yang kedua, jaga takluk zahiran wa batinan dengan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan. Seperti itu ya teman-teman, dimanapun kalian berada, jangan sampai kalian minder menjadi seorang santri. Untuk yang terakhir nih, mungkin Gus Amin bisa memberikan closing statement, bisa berupa pesan ataupun doa untuk para santri dan seluruh sobat-sobat SMK yang lagi nonton podcast ini. Ya, baik. Untuk teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, khususnya teman-teman saya di SMK S. Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Majma' Al-Bahrain, teruslah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, sebab itu kedepannya akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kalian, dan akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk perjalanan kalian di akhirat nanti. Baik, terima kasih atas semua jawabannya ya Gus. Semoga podcast kali ini dapat membawa manfaat, dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua, khususnya teman-teman yang sedang nonton. Stay tune terus episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.